Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tatap muka yang ke-14, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerangkan berikutnya sesudah kita menjelaskan khifduddin, pemeliharaan terhadap agama, khifdun nafsi, pemeliharaan jiwa, khifdul akli, pemeliharaan terhadap intelektualitas atau akal. Sekarang adalah khifdun nasli, khifdun nasli, atau kadang-kadang disebut juga khifdul irdi. Maksudnya khifdun nasli ini memelihara keturunan, kemudian khifdul irdi memelihara kehormatan diri. Nah, ini apa maksudnya? Yaitu penghargaan agama terhadap hak reproduksi atau hak untuk memiliki anak bagi orang-orang manusia melalui jalur pernikahan yang sah, yaitu bahwa memiliki anak itu disuruh dan tidak dilarang. Kemudian khifdul irdi maksudnya itu memelihara kehormatan diri. Ya, jangan sampai terlibat pada pergaulan bebas, laki-laki perempuan, berfoya-foya, bersenang-senang dengan cara yang melanggar aturan agama. Ya, ini konsep daripada khifdun nasli atau khifdul irdi. Yang pertama, yang daruriyat, artinya apa? Harus ada. Kalau tidak ada, eksistensi manusia akan terancam, yaitu larangan zina. Larangan zina. Ini zina harus dilarang. Harus ada peraturan yang melarang perzinahan. Kalau perzinahan ini diperbolehkan, dilegalkan, hancur eksistensi manusia. Dan pelanggaran terhadap perzinahan ini harus ditegakkan hukumannya. Hukumannya adalah hukuman had, yaitu ada yang cambuk 100, ada yang rajam sampai mati, tergantung pada jenis perzinahan, yaitu adanya sanksi zina. Kalau ada peraturannya larangan zina tapi orang berzina tidak diberi sanksi, ya sama saja, berarti tidak ada penegakan hukum, tidak ada law enforcement. Maka perzinahan ini kalau sampai marak, sampai di mana-mana terjadi perzinahan, hancurlah eksistensi manusia. Kemudian yang hajiat, ini manusia hancur tidak, tapi sulit sekali untuk menjalani hidup. Dalam hal ini, kalau khifdun nasli, sulit menjalani hidup dengan baik, dengan bersih, tanpa kekhawatiran. Yaitu apa? Yaitu larangan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya ya laki-laki dan perempuan yang bukan apa-apanya. Dia berduaan, bersepi-sepi, apel ke rumahnya perempuan sampai larut malam, sampai nginep-nginep. Nah, ini harus dilarang dan harus ditegakkan sanksinya seandainya terjadi takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, apa bentuknya dan berapa beratnya. Ini hajiat. Seandainya itu tidak dilarang, ya eksistensi manusia ya tidak sangat terancam, tetapi kita kan khawatir pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, jangan-jangan mereka terperosok begini dan begitu, karena memang tidak diatur, pergaulan itu tidak diatur. Maka eksistensi manusia
ya mungkin utuh juga, tetapi hidup ini akan sulit dijalani dengan baik. Kemudian yang terakhir tahsiniyat, yaitu yang kepantasan, yaitu apa? Adanya aturan dalam agama tentang akhlakul karimah, ya, dan hidup untuk bersuci, hidup suci, hidup bersih dari paparan dekadensi moralitas, ya, yaitu ajaran akhlakul karimah dan dua, hidup bersih dalam arti bersih dari paparan moralitas rendahan, yaitu tidak ada pornografi, tidak ada pertunjukan-pertunjukan yang amoral, tidak ada konser-konser yang membawa kepada dekadensi moral dan sebagainya. Pantasnya begitu. Memang ini adalah ajaran mengenai kepantasan. Seharusnya santri seorang muslim, seharusnya dia tidak berpikir yang jelek-jelek, tidak berpikir untuk selingkuh atau untuk begini melakukan sesuatu yang amoral antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah akhlakul karimah. Pantas kalau orang Islam itu seperti itu. Tidak pantas kalau seorang muslim itu ngomongnya aja sudah jorok terus, yang pikirannya itu kotor terus, perbuatannya sehari-hari itu gak cerempet-cerempet hal-hal yang kotor dan porno. Kemudian yang kelima, ya, sektor yang kelima adalah hifdzul mal. Hifdzul mal artinya memelihara harta. Apa maksudnya? Penghargaan agama terhadap hak milik manusia. Kita boleh memiliki rumah, kita boleh bekerja, kita boleh memiliki apa-apalah hobi-hobi kita, apa sepeda ontel, apa barang-barang kuno, itu dijamin boleh, tidak boleh diganggu gugat selama tidak mengganggu orang lain. Nah, hifdzul mal ini ada 3 peringkat juga. Yang pertama apa? Yang pertama, yang daruriyat, yang harus ada, yaitu kewajiban negara menyediakan lapangan pekerjaan. Kewajiban negara menyediakan lapangan pekerjaan. Terus kalau tidak negara siapa? Pribadi-pribadi nggak bisa, perlu dikoordinasikan oleh kekuasaan yang namanya negara. Kemudian kewajiban bekerja, kemudian larangan mencuri. Jadi kita ini wajib bekerja. Tawakal nggak bisa, tawakal sesudah bekerja. Jadi jangan bercita-cita menjadi pengangguran. Bekerja yang halal, yang pantas. Pekerjaan seperti ngamen, ngemis, itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi pekerjaannya harus memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, larangan mencuri. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya. Dan kewajiban untuk menegakkan sanksinya seandainya itu terjadi dan terbukti telah terjadi. Larangan mencuri dalam Islam, kalau mencuri itu dengan syarat yang sudah dipenuhi, maka harus dipotong tangannya. Ini wajib. Seandainya negara tidak menangani ini, seandainya bekerja tidak diwajibkan, seandainya mencuri itu bebas, boleh saja mencuri tanpa sanksi, hancur eksistensi manusia, hancurlah kehidupan kita ini. Kemudian yang hajiyat, yang di bawahnya, yaitu kebutuhan pokok, bukan dasar tapi pokok, ya, yaitu apa?
dibolehkan akad-akad ya, boleh bertransaksi kebendaan, transaksi di samping yang jual beli sudah jelas, tapi boleh mungkin diberikan kebebasan juga oleh agama untuk melakukan transaksi yang tidak sempurna sama sekali, seperti inden atau pesanan kan belum ada, akadnya jadi tapi barangnya belum ada, ini boleh. Kemudian zaman sekarang dibolehkannya jual beli online ya, kita nggak tahu persis barangnya, nggak pegang, nggak lihat langsung, cuma foto dan harganya dan speknya atau spesifikasi barangnya. Kemudian kita boleh transfer, kemudian barangnya datang. Umpama itu nggak boleh, tidak ada aturan membolehkan pesan, sewa, menyewa. Sewa itu kan juga akadnya jadi, tapi jasanya kan belum ada. Seandainya itu semua tidak diperbolehkan oleh agama, misalnya dilarang, ya kita bisa menjalani hidup, eksistensi manusia utuh mungkin, tapi sulit sekali kan untuk menjalani hidup. Coba kita nggak boleh pesen, barangnya harus ada dulu, apa-apa harus ada dulu. Misalnya menjahitkan baju ke penjahit, bajunya harus jadi dulu, itu kan sulit. Penjahitnya harus mencari modal, harus bekerja dulu, tidak ada bayangan siapa yang mau membeli. Tapi kalau saya pesan baju begini, ukurannya ini, modelnya seperti ini, transaksi jadi, mungkin dibayar juga sekalian, maka itu diperbolehkan, menggampangkan hidup kita. Kemudian yang terakhir yaitu yang tahsiniyat ya. Yang kedua tadi hajiat ya, peringkat kedua hajiat. Yang ketiga ini tahsiniyat. Apa? Juga sama, yaitu ajaran akhlakul karimah. Akhlakul karimah apa? Ya, hanya mau hal-hal yang halal, tidak mau rezeki yang samar-samar gitu, yang tidak jelas, entah halal entah haram, nggak mau. Jadi harus jelas halalnya, bekerja untuk mencari hal yang halal walaupun sedikit. Ini pantasnya seperti itu kan orang Islam. Jangan korupsi, tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Kalau orang Islam sudah tahu dalilnya, tetap seperti itu, atau ajarannya bagus tapi pelaksanaannya jelek, kan nggak pantas seorang muslim seperti itu. Kemudian hidup bersih. Apa hidup bersih? Ya seperti yang saya katakan tadi itu, yaitu bekerja yang memberikan manfaat kepada orang lain. Mengemis nggak bersih itu ya kan, amen, keliling kampung, di perempatan, nggak bersih, tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Orang memberikan uang karena mungkin kasihan atau sedih atau grisenen. Kemudian juga bekerja seperti memaksa meminta uang di perempatan, di pertigaan, ngatur lalu lintas, padahal mungkin kan tidak perlu mengharap belas kasihan orang. Di perempatan tahu-tahu ngamen, tahu-tahu membersihkan kaca, tahu-tahu dengan sulak atau kemucing atau dengan air, terus minta uang. Nah, ini kan tidak bersih. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dilarang. Pantasnya seorang muslim tidak ngamen, pantasnya seorang muslim tidak ngemis. Pantas, tahsiniyat artinya kebutuhan, kepantasan. Ya, untuk semester ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan gampang saudara menangkap dan bisa melaksanakan kewajiban. Jangan lupa mengulangi lagi
memutar video pengantar apa yang harus saudara lakukan. Seandainya sebelum akhir semester ini ada kesempatan untuk tatap muka langsung, insya Allah akan saya laksanakan, karena saya juga sudah pengen ketemu dengan saudara-saudara sekalian di kelas secara langsung. Tapi keadaan masih belum memungkinkan. Tapi nanti kalau memungkinkan, insya Allah akan saya laksanakan entah minggu depan atau minggu depannya lagi, walaupun di tengah-tengah puasa, insya Allah akan saya laksanakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.